Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Anya Plius. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Aplikasi Kawasan Rawan Banjir dan Rekomendasi Tempat Evakuasi menggunakan data DEM dan berdasarkan jarak terdekat. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Yusolfa STMT selaku dosen pembimbing utama saya dan Bapak Muhammad Azhar Irwansah STMN selaku dosen pembimbing kedua saya, dan Bapak Helvi Nasution Eskom MCS selaku dosen penguji utama saya, dan Bapak Haji Hengki Andra STMkom selaku dosen penguji kedua saya. Latar belakang: banjir adalah salah satu bencana alam yang disebabkan oleh beberapa faktor alam seperti curah hujan yang tinggi. Pada saat terjadinya hujan, masyarakat sulit memperkirakan kapan akan terjadinya banjir dan kapan akan berhentinya banjir, dan daerah mana saja yang terkena banjir jika pada saat terjadinya banjir, dan masyarakat harus mengungsi kemana. Sehingga penelitian skripsi ini dilakukan, yaitu membuat sistem yang memberikan informasi kawasan yang banjir secara dinamis berdasarkan kondisi curah hujan dan memberikan rekomendasi daerah evakuasi. Rumusan masalah: untuk mendapat sebuah informasi titik kawasan rawan banjir dibutuhkan sebuah data persebaran titik rawan banjir yang terjadi selama ini, dan data tersebut menjadi data penting untuk Dinas BPBD dalam mengetahui informasi titik persebaran daerah rawan banjir. Walaupun sudah memiliki data titik kawasan rawan banjir, informasi tersebut masih bersifat pribadi karena data hanya dimiliki oleh Dinas BPBD dan belum memiliki sistem untuk mempublikasikannya ke masyarakat dan belum memiliki data kawasan area terdampak banjir. Adapun hal yang dapat dijadikan sebagai perumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana cara memberikan informasi titik kawasan rawan banjir dan titik evakuasi di Kabupaten Skadau. Tujuan penelitian: merancang dan membangun sebuah website informasi kawasan rawan banjir dan informasi titik evakuasi di wilayah Kabupaten Skadau dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang kawasan banjir dan merubah sistem lama yang ada menjadi sistem yang terkomputerisasi. Batasan masalah: yang pertama, sistem dibangun berbasis website. Yang kedua, sistem ini hanya menampilkan titik kawasan rawan banjir dan rute evakuasi di Kabupaten Skadau. Yang ketiga, data area banjir dan titik evakuasi hanya berdasarkan perkiraan area dan tempat evakuasi terdekat yang dianggap aman karena belum ada data terkait dengan itu. 4. Data ilustrasi tidak menggunakan data sebenarnya, tetapi sistem dapat diuji menggunakan data uji. Yang kelima, hanya menangani kawasan rawan banjir di wilayah Kabupaten Skadau. Kajian terkait: yang pertama, dari Priyananda Novisia Priyananda pada tahun 2019 dengan judul Analisis Penentuan Jalur Evakuasi Banjir Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Yang kedua, dari Ardi Fajar Saputro pada tahun 2019 dengan judul Studi Pemetaan Daerah Rawan Banjir dengan Metode Scoring dan Pembobotan pada Daerah Kota Tarakan dengan studi kasus Kelurahan Selumit dan Kelurahan Karang Bali. Yang ketiga, dari Maulana E dan Wulan pada tahun 2015 dengan judul Pemetaan Multi Rawan Kabupaten Malang bagian selatan dengan menggunakan pendekatan bentang alam. Metodologi penelitian: yang pertama, studi literatur, itu mencari referensi-referensi dari buku-buku maupun jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang kedua, melakukan analisis kebutuhan apa saja yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Yang ketiga, pengumpulan data, yaitu meminta data titik rawan banjir yang terjadi selama ini di wilayah Kabupaten Skadau dan data jalan kepada Dinas BPBD Kabupaten Skadau dan mendownload data DEM Kabupaten Skadau di website Demnas Nasional. Yang keempat, perancangan sistem, meliputi perancangan antarmuka sistem, perancangan DFD, perancangan basis data, dan perancangan antarmuka aplikasi. Yang kelima, pembuatan aplikasi. Yang keenam, pengujian dan evaluasi program menggunakan metode black box untuk dapat mengetahui apakah sistem
dapat berjalan sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang ketujuh, penarikan kesimpulan. Proses analisis data DEM menjadi poligon kawasan rawan banjir. Untuk mendapatkan data kawasan rawan banjir di wilayah Kabupaten Skadau dibutuhkannya data DEM. Data DEM ini diolah lagi dan dilakukan simulasi sehingga menghasilkan data kawasan. Yang pertama, masuk ke website tides.big.go.id/demnas, dan yang kedua mendownload data DEM Kabupaten Skadau tersebut di website tersebut. Setelah itu membuka aplikasi Global Mapper. Di dalam aplikasi Global Mapper inilah data DEM Kabupaten Skadau tersebut dimasukkan dan dilakukan analisis pengujian dengan ketinggian air 5 meter. Sehingga didapat area mana saja yang terkena banjir dengan ketinggian air 5 meter di kawasan Kabupaten Skadau, seperti pada gambar nomor 5. Sehingga poligon kawasan area banjir inilah yang digunakan dalam penelitian ini dan ditampilkan di sistem. Titik evakuasi. Penentuan titik evakuasi pada penelitian ini tidak berdasarkan algoritma perhitungan, tetapi berdasarkan jarak terdekat dari titik rawan banjir yang tidak terkena area banjir. Apabila ada gedung dan rumah yang terdekat yang tidak terkena area banjir, maka titik evakuasi dapat ditujukan ke lokasi tersebut dan memiliki akses jalan menuju ke titik evakuasi tersebut. Untuk kawasan yang berada di dalam hutan dan belum memiliki data akses jalan, maka jalurnya dibuat berdasarkan peta satelit pada Google Earth. Karena jalan hutan atau jalan tikus tidak terbaca oleh Google, tetapi di lapangan jalan tersebut memang ada. Titik evakuasi berdasarkan jarak terdekat. Patokan dalam menentukan titik evakuasi dari titik rawan banjir ditentukan berdasarkan jarak terdekat yang dianggap aman dari area banjir. Area banjir yang dimaksud adalah poligon area kawasan rawan banjir, hasil dari analisis data DEM Kabupaten Skadau, dan memiliki jalur untuk menuju titik evakuasi. Jalur evakuasi dibuat dengan Google Earth Pro karena akses jalan pelosok di Kabupaten Skadau belum terbaca oleh Google Map, seperti terlihat pada gambar berikut. Garis merah ini adalah menunjukkan rute atau jalurnya dari titik rawan banjir menuju ke titik evakuasi. Titik evakuasi ditentukan di area ini karena area ini tidak terkena area poligon kawasan rawan banjir di wilayah Kabupaten Skadau. Skenario aplikasi. Pengguna atau user masuk ke dalam website tanpa harus login atau mendaftar. Di dalam website terdapat 3 menu, ada menu beranda, informasi terkini, dan peta persebaran. Pengguna dapat melihat informasi peta persebaran kawasan banjir, titik evakuasi, jalur evakuasi, dan informasi terkini. Dari sisi admin harus login terlebih dahulu untuk dapat merubah, menambah, dan menghapus data. Untuk dapat menguji sedang terjadinya hujan pada sistem ini yang mengakibatkan banjir, admin terlebih dahulu menginput satu titik hujan di halaman perkiraan hujan di halaman admin. Setelah diinput, data tersebut akan ditampilkan di informasi terkini dengan intensitas hujan yang menyebabkan banjir terjadi. Arsitektur sistem. Admin dan user harus terkoneksi ke jaringan internet. Setelah itu, masyarakat masuk ke website dan dapat melihat peta persebaran titik daerah kawasan rawan banjir, area rawan banjir, tempat evakuasi, beserta jalur evakuasi menggunakan smartphone yang terhubung koneksi ke internet. Sistem meminta data dari Google Map untuk menampilkan peta dasar dan informasi lokasi. Admin website merupakan pengguna yang dapat mengelola MySQL database. Implementasi aplikasi di halaman utama. Di halaman utama admin harus login menggunakan username dan password agar dapat masuk ke halaman admin. Sedangkan di halaman utama user tidak perlu login, langsung tampil ke halaman utama user. Implementasi aplikasi di halaman beranda. Di halaman beranda admin menampilkan
menu beranda, menu titik rawan banjir, menu titik evakuasi, menu perkiraan hujan, menu pengaturan akun, dan menu keluar, serta menampilkan dashboard titik banjir, dashboard titik rawan banjir, dashboard titik evakuasi, dan dashboard daerah hujan. Sedangkan di halaman user menampilkan peta persebaran titik rawan banjir, menampilkan titik evakuasi, poligon area banjir, poligon simulasi, dan jalur evakuasi. Kita menampilkan legenda. Implementasi aplikasi di halaman perkiraan hujan dan informasi terkini. Agar dapat terjadinya hujan yang dapat mengakibatkan banjir, admin harus menginput satu titik hujan di halaman admin di halaman perkiraan hujan, seperti pada gambar nomor 1. Setelah diinput, informasi tersebutlah yang akan ditampilkan di halaman website user, yaitu di halaman informasi terkini, yang menampilkan titik hujan yang dapat mengakibatkan banjir dengan intensitas banjir siaga 1, siaga 2, dan siaga 3. Berdasarkan curah hujan, yaitu hujan ringan, hujan sedang, hujan lebat, dan sangat lebat. Implementasi aplikasi halaman perkiraan hujan dan informasi terkini. Jika admin tidak ada menginput satu titik hujan di halaman perkiraan hujan, maka di halaman informasi terkini juga tidak akan terjadinya hujan. Mencari titik evakuasi pada saat banjir. Jika sedang terjadinya banjir di wilayah tersebut, untuk mencari titik evakuasinya, dapat mengklik pada ikon daerah tersebut dan memilih perintah titik banjir ke titik evakuasi seperti pada gambar 1. Maka perintahnya akan menghasilkan seperti pada gambar nomor 2, yaitu menampilkan jalur atau rute evakuasinya dari titik rawan banjir tersebut yang sedang banjir menuju ke titik evakuasi. Fungsi utama pada menu titik rawan banjir. Perintah yang dapat dilakukan yaitu menambah, mengubah, dan menghapus titik rawan banjir. Poligon area dimaksud itu poligon untuk mensimulasikannya berdasarkan intensitas banjir siaga 1, siaga 2, dan siaga 3. Berikut yaitu jalur evakuasi dan titik evakuasi berdasarkan titik rawan. Hasil analisis. Hasil perancangan dan pengujian dengan menggunakan metode black box menunjukkan bahwa aplikasi ini dapat digunakan dan berjalan dengan lancar. Yang kedua, setelah dilakukan pengujian, metode data DEM yang diterapkan pada penelitian ini menghasilkan data area banjir sesuai dengan data yang dibutuhkan. Yang ketiga, berdasarkan pengujian, dapat disimpulkan bahwa aplikasi kawasan rawan banjir dan rekomendasi tempat evakuasi menggunakan data DEM dan berdasarkan jarak terdekat dinilai berhasil. Kesimpulan. Pertama, sistem yang dibuat dapat menampilkan peta titik rawan banjir, titik evakuasi, jalur evakuasi, dan poligon banjir di Kabupaten Sekadau. Yang kedua, sistem dapat menampilkan informasi titik banjir terkini dan perkiraan hujan berdasarkan simulasi apa yang diinput admin pada halaman perkiraan hujan di halaman admin. Yang ketiga, admin dapat menambah, merubah, dan menghapus data titik rawan banjir, titik evakuasi, jalur evakuasi, dan perkiraan hujan. Yang keempat, sistem yang dibangun dapat digunakan masyarakat untuk mengetahui informasi peta persebaran titik kawasan rawan banjir dan titik evakuasi di setiap titik rawan banjir, dan informasi terkini tentang banjir yang ada di wilayah Kabupaten Sekadau. Yang kelima, sistem yang dibangun dapat memberikan manfaat bagi petugas BPBD Kabupaten Sekadau dalam mengelola informasi peta titik persebaran kawasan rawan banjir dalam bentuk sistem website dan dapat memantau daerah yang akan terjadi banjir pada saat hujan. Walaupun masih simulasi, tetapi sistem dapat diuji dengan data uji simulasi. Yang keenam, hasil pengujian dengan menggunakan metode black box menunjukkan bahwa penginputan pada proses login, menambah data, mengubah data, dan menghapus data akan ditanggapi sistem dengan memberikan notifikasi sesuai perintah masing-masing halaman. Saran. Hal-hal yang dapat menjadi saran dalam pengembangan aplikasi agar menjadi lebih baik adalah: yang pertama,
Aplikasi dapat dikembangkan lagi untuk sejenis himbauan terkini pada saat terjadinya banjir melalui surat massa singkat atau SMS ke masyarakat bagi wilayah yang tidak ada jaringan internet tapi tersedia jaringan telepon biasa. Yang kedua, aplikasi dapat dikembangkan lagi untuk sejenis pelaporan dari masyarakat tentang titik rawan banjir baru melalui sistem. Yang ketiga, aplikasi dapat dikembangkan lagi untuk platform Android sehingga dapat lebih mempermudah user yang mempunyai smartphone berbasis Android. Terima kasih.